Pesta hari ini, pesta kelahiran Santa Maria 8 September. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta kelahiran Santa Maria. Pesta ini sesungguhnya menunjukkan betapa gereja mengasihi dan menghormati Bunda Maria sebagai wanita yang punya peran yang sangat besar di dalam karya keselamatan Allah. Sehubungan dengan pesta ini mungkin terlintas dalam benak kita pertanyaan sebagai berikut. Landasan pemikiran apa yang melatar belakangi pesta ini? Kita tidak bisa langsung menjawab pertanyaan ini dengan membeberkan peristiwa kelahiran Maria secara lengkap dan objektif berdasarkan informasi dari dokumen-dokumen terpercaya gereja, yaitu seperti Alkitab. Yang mungkin kita bagikan ialah melihat peranan dan kedudukan Maria di dalam rencana dan karya keselamatan Allah di dalam sejarah. Tentang hal ini, gereja mengajarkan bahwa Allah setelah kejatuhan manusia menjanjikan seorang penebus bagi umat manusia. Penebus itu ialah anaknya sendiri. Untuk maksud luhur itu Allah membutuhkan kerjasama manusia. Allah membutuhkan seorang perempuan untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Kebenaran iman ini dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada Galatia. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Dalam Galatia bab 4 ayat 4. Siapa perempuan itu? Perempuan itu adalah Maria, seorang putri keturunan Abraham. Dari sini gereja mengajarkan bahwa Maria telah ditentukan Allah sedari kekal untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Untuk itu, ia suci selahirnya dan diperkandungan tanpa noda dosa asal. Dalam konteks pengakuan iman inilah, gereja merasa perlu menentukan suatu hari khusus, yaitu tanggal 8 September, untuk merayakan peristiwa kelahiran Maria. Dasar pertimbangan di sini barangkali sangat sederhana, ialah bahwa sebagai manusia, Maria tentu lahir dan pada waktu dan tempat tertentu dari orang tua dan suku tertentu. Injil sendiri tidak mengatakan secara jelas bahwa Maria juga adalah keturunan Daud, sebagaimana Yusuf suaminya. Yang penting di sini bukanlah ketetapan hari kelahiran itu, tetapi ungkapan iman gereja akan Maria sebagai perempuan yang ditentukan Allah untuk mengandung dan melahirkan anaknya. Seluruh sejarah, mulanya pesta ini dirayakan di lingkungan gereja timur berdasarkan ilham dari tulisan-tulisan apokrif pada abad ke-6 dan pada akhir abad ke-7. Barulah pesta ini diterima dan dirayakan di dalam gereja Barat Roma. Sekian peringatan Santa Maria hari ini. Sebelum kita mulai misa, kita doa Yesus dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria mewadahi kabar dari mata Tuhan. Salam Maria, murah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, murahkan kami dosa, sekarang dan pada waktu kami. Aku hamba Tuhan. Salam Maria, murah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, murahkan kami dosa, sekarang dan pada waktu kami. Sabda sudah dari manusia. Salam Maria, murah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, murahkan kami dosa, sekarang dan waktu kami. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat yang mengetahui Yesus Kristus telah menjadi manusia,
Surat supaya sesuatu dan selanjutnya kami dibawa pada kemenangan yang mulia serta derajat kemenangan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan kuat Roh Kudus bersama-mu. Dan bersama rohmu. Marilah kita merayakan kelahiran Santa Maria dengan sukacita, sebab daripadanya lah telah terbit matahari keadilan, yakni Kristus Allah kita. Hari ini tanggal 8 September, pesta kelahiran Santa Maria. Marilah kita sejenak kita pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, berdosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ujuk Isabel yang ulang tahun Bunda Maria Anai Pelakani 11 berkah Tuhan untuk umat pasar ini dalam pekerjaan, usaha dan juga keluarga masing-masing dan juga bertahan Bunda Maria. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Maria ini. Semoga semakin damai, sejahteralah dunia kami dengan kurban Kristus pangkal keselamatan kami. Dengan Mari Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari nubuat Mika. Beginilah firman Tuhan. David di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu aku bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan, lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan.
Hai perawan Maria yang sangat terpuji, sebab daripadamu telah terbit surya keadilan, yakni Kristus Allah kita. Tuhan bersama-mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 16, 18 sampai dengan 23. Inilah siswa Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memeranakan Ishak, Ishak memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memeranakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memeranakan Hezron, Hezron memeranakan Ram, Ram memeranakan Aminadab, Aminadab memeranakan Nahshon, Nahshon memeranakan Salmon, Salmon memeranakan Boaz dari Rahab, Boaz memeranakan Obed dari Rut, Obed memeranakan Isai, Daud memeranakan Salomo dari istri Uria, Salomo memeranakan Rehabia, Rehabia memeranakan Abia, Abia memeranakan Asa, Asa memeranakan Yoisafat, Yoisafat memeranakan Yuda, Yuda memeranakan Usia, Usia memeranakan Yotam, Yotam memeranakan Ahaz, Ahaz memeranakan Hizkia, Hizkia memeranakan Manase, Manase memeranakan Amon, Amon memeranakan Yosia, Yosia memeranakan Sekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Sekonya memeranakan Sealtiel, Sealtiel memeranakan Yerubabel, Yerubabel memeranakan Abdi, Abdi memeranakan Eliakim, Eliakim memeranakan Asor, Asor memeranakan Sadok, Sadok memeranakan Akim, Akim memeranakan Eliud, Eliud memeranakan Eliasar, Eliasar memeranakan Mata, Mata memeranakan Yakub, Yakub memeranakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ada dua hal yang saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan dasarnya atau sumbernya, asal-usulnya pesta kelahiran Bunda Maria sudah dikatakan sangat ringkas seperti kita tadi. Yang kedua juga asal-usulnya Bunda Maria kita ini sebenarnya seperti apa, yakni Bunda Maria anei Pelakani. Tidak ada cerita sedikit ini dia sampaikan. Sebelum melihat itu saya ajak melihat dengan peringatan wajib berkaitan dengan pesta
berkaitan dengan hari raya. Di antara satu orang kudus yang paling banyak diperingati, yang paling banyak dipestakan, yang paling banyak adalah Bunda Maria. Namun setiap bulan ada. Berbahasa itu hampir semuanya angka. Angka jadi ada nomor sekarang. Pada yang lupa ada nomor karena saya ngomong banyak angka dari Januari sampai Desember ini kalau pernah dengar. Sudah ada yang bisa merekam di otak yang saya katakan itu berarti kalau bisa menangkap semuanya sangat bagus ya. Sangat bagus. Mulai tanggal 1 Februari yakni hari raya Maria Bunda Allah 1 Januari. Kemudian tanggal 25 Maret pesta kabar sukacita. Ini diantara kita itu cerita anak lu mana ngomong produk dapat gondrong nalik orang-orang bodoh ini terlaksasi loh, terlaksasi masuk puncak, terlaksasi meliono. Ini 9 bulan 10 hari kan 9 bulan. Ini puncaknya gaduh ya. Di selain 25 Desember, tanggal sukacitanya yakni tanggal 25 Maret. Kemudian tanggal 31 Mei, pesta Bunda Maria Ibu Elisabeth Sudarinya. 1 bulan menjadi bulan Maria, harusnya hari yang terakhir. Hanya belum bulan yang lain. Kemudian Agustus di tanggal 15 Agustus yakni hari raya Maria dari surga, jiwa dari badannya. Dan tanggal 22 yang tingkat wajib Maria Ratu. Maria Ratu. Kemudian September tanggal 8 September yakni lahir Bunda Maria dan tanggal 15 September itu di atas sekali mengeluh litani mengeluh. Mungkin orang yang paling menderita, yang paling susah sekali itu hanya saya. Ya ada orang banyak sesusah-susahnya seperti saya ini. Saya mendengar Bunda Maria itu tanggal 15 September ada berduka cita. Lain kali saya jelaskan September ini nanti tidak selesai. Kemudian tanggal 7 Oktober yakni peringkat wajib Bunda Maria Ratu Rusari 7 Oktober. Ada 1 bulan menjadi bulan Rusari. Kemudian tanggal 21 November Maria dipersembahkan dalam bait Allah oleh orang tuanya, oleh Yohakim dan anak-anak saya jelaskan dengan riwayat berkaitan dengan kelahiran Bunda Maria. Yang terakhir yakni tanggal 8 Desember hari raya Maria dikandung Bapa Muda. Kita punya dosa semua berus seragam yakni itu dosa. Pestakannya itu orang di dosa. Nyadapnya hanya Bunda Maria. Kita dengarkan dari dikandung Bapa Muda. Tapi saya ajak untuk melihat tanggal 8 September yakni pesta kelahiran Bunda Maria. Itu seperti apa? Pesta ini awalnya dirayakan di gereja Basilik yang tempatnya dekat kolam Bethesda. Bethesda ceritanya dalam Injil 2:5 ayat 1 sampai berapa? Tadi dibaca sampai ayat 9. Di sana itu ada orang sakit 38 tahun. Sebenarnya lorong mulai cepat, jadi sampai 38 tahun itu sakit. Itu ada kebiasaan nanti orang yang sakit itu mana yang bisa bergerak lebih dahulu, dapat kecipratan air kolam itu bisa sembuh. Tapi karena namanya orang sakit paling kafirnya lain, orang lumpuh dan sebagainya tidak mungkin bisa cepat-cepat jalan, bisa yang gerakan yang lain sudah lebih dulu. Loro semuanya terlalu ketemu Yesus nih, karena kalah cepat dengan yang lain, berhari-hari menunggu bicara air ya pasti kalah. Apa kata Yesus? Sekarang angkatlah perilaku mungkin yang tinggal itu akan sembuh ternyata. Di situ didakan yakni Basilik. Menurut cerita bahwa di tempat dekat pulang
rumah dari Santo Yohakim dan Santa Ana yang orang tua Bunda Maria di dekat pulang Bethesda itu ada rumah tempat juga tulisannya Santo Yohakim dan Santa Ana. Kemudian pesta ini dipestakan kembali oleh Eusebius pertama di rumah. Kemudian setelah di situ dari rumah itu akhirnya dirayakan lagi pesta ini yang di gereja katedral Santa Maria Maggiore. Itu juga lupa namanya. Dari sinilah akhirnya tersebar seluruh dunia. Artinya apa? Banyak kesupan akhirnya merayakan namanya pesta kelahiran Bunda Maria. Di tempat yang lain dalam bahasakan putih tidak dikatakan sudah ada gereja timur namanya lebih awal abad 6 dan abad 7. Yang penting bahwa Bunda Maria itu pernah lahir dari orang tua tertentu, juga bahasanya tertentu, desanya tertentu, desanya dari Panjang juga bisa Panjang juga bisa. Orang tuanya itu yakni Yohakim, ibunya itu yakni Ana. Yohakim artinya Tuhan yang menganugerahi. Yohakim itu Tuhan yang menganugerahi. Sedangkan Ana itu rahmat. Nama yang bagus sekali saya kira. Hari ini kita bisa menemukan tiga nama Maria, kemudian Yohakim, orang tuanya dan anak. Tuhan menganugerahi dan rahmat. Anugerahnya siapa? Bunda Maria ini. Mungkin sampai sini nanti yang lain saya jelaskan tentang Bunda Maria. Kemudian berkenaan dengan Bunda Maria aneh Pelakan. Ada suatu cerita yakni bahwa dalam abad ke-16 itu ada penampakan di Pelakan, nama tempat desa atau kecamatan mungkin di Pelakan tampil Nadi Lydia warga ke-16 yakni Bunda Maria bersama dengan Yesus menampakkan di sana di India sana abad ke-17. Dan dalam abad ke-17 masih di dalam sudah masih di India bahwa Bunda Maria itu bisa menyelamatkan seorang pelaut dari Portugis yang ada berlumba laut yang besar membunuh itu. Nampaknya mengapa dipilih di sini itu nampaknya pelindung laut nampaknya supaya kita ajak selamat untuk bapak yang kerjanya bapaknya ya, punya yang dimakan yang sakingan itu nampaknya yang melakukan mengapa Romo betul pilih Maria Pelakan nampaknya itu pada abad 17. Banyak lain, namanya ada orang yang tertarik idenya dari sana dari India abad 16 itu di Medan. Ya saya tahu Tuhan aku nanti diwakili ketua stasi dan istrinya kita tahu ketua stasi nanti itu berarti ya suaminya mewakili. Yang lagi sampai kapan? Supaya bisa sampai ke Medan. Tumpah dari sini nanti gilirannya siapa? Belum ke rumah sakit nanti yang berikut yang lagi diwakili. Wah, di situ ada gereja namanya yakni Bunda Maria Anai Pelakan di India. Gerejanya besar seperti gereja paroki itu. Banyak sejarah dari mana-mana. Ada pokok yang bangun sampai 45 tahun namanya. Tahun 2001 sampai 2002 bangun gereja itu. Namanya yakni Santo Apaikan Romo Jim Barata Putra namanya. Ini Romo Jim Barata yang terakhir Romo Jim. Kebetulan Jim itu sama dengan Ibu Ustaz kita. Dalam bahasa kita apa yang kudus. Sudah saya kira Jim, tapi bukan Jim loh ya. Jangan kok Jim kok ada Jim. Barata Putra orang India namanya. Orang India mendirikan gereja di sana. Idenya namanya juga dari pengalaman penampakan di India itu. Dari latar belakang inilah nampaknya Romo Widodo juga bersama nama itu mendirikan yakni Bunda Maria
ceritanya karena hujan dengan Bunda Maria karena Dewa kami. Kita bersyukur sudah melindung sangat cocok namanya untuk kita karena dekat laut dan pekerjaan bapak-bapak ini sebagai besar itu selalu ke laut namanya sangat cocok untuk kita pada pengalaman dari bagaimana Bunda Maria menamakan mungkin tentara atau panglima Portugis itu pada abad ke-17 juga dengan kisah pendek ini berkaitan dengan pesta kelahiran Bunda Maria dan juga terutama kita Bunda Maria anak itu kita semakin mengenal kepada Bunda Maria yang terpenting untuk sejarah tanggalnya namanya Imlek. Mengapa ke 8 Desember itu mungkin tidak tahu saja ceritanya. Mungkin namanya Imlek berkaitan dengan tanggal 1 September adalah kelahiran Bunda Maria. Kita dikatakan juga orang-orang yang tadi yakni Yohanes dan Ana. Yohanes berarti berkati, dan Ana berarti pelan-pelan. Berkatalah amin. Kita sebagai baik kita bersama Nadia persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku datang kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kekudusan dalam pesta kelahiran Saudara Maria, kami tunjukkan persembahan ini kepadamu. Semoga putra-Mu yang berkenan menerima tubuh insani dari Perawan Maria senantiasa hadir menuntun langkah hidup kami dengan kata Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menghormati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang Kudus, Allah yang Maha Kuasa kekal.
kami pun memuji, memuliakan serta mengajukan hidup pada pesta kelahiran Santa Maria yang tetap terawat. Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggal dan tetap dalam kemuliaan perawanannya setelah melahirkan bagi dunia terang abadi Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan karena Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, dan para pembesar mengakui. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Sungguh kuduslah Tuhan sumber segala kekudusan, makanya mohon kuduskanlah Tuhan dengan kebutuhan Roh-Mu agar berharap Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserah sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan Dia berkatakan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikianlah sudah perjamuan Dia mengambil pada padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah yang berair pada kamu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Keluarga sebagai kenangan akan kami. Agunlah dari iman kita. Roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebagai ibadah layak menghadap berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dibentuk satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan yang gereja di seluruh dunia agar menyempurnakannya dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Leo 14 dan Uskupannya Kristus Utomo serta semua rohani Tuhan. Ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dalam tenaga kami, dan agar semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua dengan terima
dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Bunda Allah, Sang Yesus lainnya, para rasul dan setelah itu sepanjang masa dan hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun memperkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan Putra Yesus Kristus kelak. Dengan para dia, bersama dia, dan dalam dia, bagi mana Bapa yang Maha Kuasa, dalam dengan segala kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Hibahkanlah kami dari segala yang jahat, bila memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan kasih lebih dari susah dan dijauhkan dari segala dosa, menantikan harapan membahagiakan kesejahtera penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul-Mu dalam ketinggalan bagimu dan diberikan kepadamu, janganlah memperhitungkan dosa, kata perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kadar bersama suri berkatmu, hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Dan Tuhan selalu bersama.
Lihatlah anak domba Allah, dialah Ia yang mengambil dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
semua bersama Bunda Maria kita doakan 3 kali Salam Maria. Salam Maria, beramah Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, beramah Tuhan, yang berseri, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, beramah Tuhan, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, beramah Tuhan, yang berseri, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, beramah Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, beramah Tuhan yang berseri, sekarang dan waktu kami mati. Lihatlah, seorang perawan akan melahirkan seorang putra yang akan menyelamatkan umatmu dari dosa mereka. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber sukacita kami, Engkau telah membantu gerejamu dengan istri kudus yang kami terima ini. Semoga sorak-sorai dan kemuliaan kami karena kelahiran perawan Santa Perawan Maria mengarahkan hidup kami pada harapan dan paksa yang selalu berkah bagi seluruh dunia dengan peran Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan satu umat. Untuk malam hari ini, seperti kemarin saya ingatkan kembali, besok Selasa kita berteman di Rahasia Dikader jam 7 malam. Untuk berziarah tanggal 26 Oktober hari Minggu kita berziarah ke Lebu Ponorogo Sendang Waluyo, kemudian mampirnya ke Telaga Ngebel dan Madiun, membayarnya 250 orang. Kami tunggu sampai minggu depan karena untuk pesen bis dan lain-lain. Untuk selanjutnya sambutan ketua panitia untuk Abdi. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Yang terhormat Romo Warno, Suster, dan dari tamu yang lain, para prodiakon, dan saudara-saudaraku yang dibatas, dimana saja. Selamat malam, berkah ibadah. Sengaja malam hari ini kita rayakan bulan Maria Magdalena kali ini dengan suasana yang sederhana, tidak juga semua umat ya. Mungkin di tahun depan, mungkin ulang tahun yang ke-15 seperti itu kita undang semua umat baru di stasiun yang lain. Terima kasih untuk malam yang cerah ini. Semoga kita semuanya bahagia dalam bimbingan Bunda Maria Magdalena. Dan terima kasih juga untuk teman-teman dari stasi kami ini untuk persediaan waktunya untuk ada acara ini berjalan dengan lancar. Biasanya kita masak bersama, hari ini kita lain dari biasanya. Kita masak sendiri-sendiri atau berkelompok ya. Semoga semakin hari semakin memberikan suasana yang ceria, rukun dan damai. Tidak terjadi permusuhan atau apa ya. Semoga semakin hari malah semakin memberikan kita semakin rukun dan damai. Terima kasih untuk hari ini. Selamat menikmati hari ulang tahun Belangkani yang sebelah sini. Semoga masakan kita yang kita sediakan ini cukup dan mungkin juga ya lebih. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Anda besok cuma tidak bisa. Kemudian setelah ini
kita merayakan Lomba Budaya Maya di depan Budaya Maya di Musnah bersama Allah keluar nyanyi satu band saja terus berdoa dan amal bersama di luar. Terima kasih. Ya, jadi tambahan sampai ke Medan. Kalau pesawat lebih murah ke Singapura dari ke Medan. Ada sengaja, ya, saya tidak sengaja karena siapa juga nanti kalau jadi masuk. Saya sengaja itu ingin mulai persiapan perkenalan yang lebih betul gitu. Ini sebuah peribadi yang ke Medan dan di Jawa sama Sumatera Kalimantan itu bersama satu hari kita berrekreasi dekat daerah Kuba. Kalau misalnya nanti dekat daerah Kuba dan ada Gunung Samusil satu dua kali di tengah-tengah daerah itu ada Gunung Samusil. Nah, satu kali kita banyak juga di satu kali. Yang pertanyaan kedua gini, tahun ini ziarahnya ke sebenarnya tahun depan itu biaya murah mungkin bisa langsung bisa 3-2 waria saya kira. 3-2 waria mungkin bukan dari minggu pagi hari lah ke awalnya Pak itu di belakang itu juga sama pembunuhan rumah itu ini ke Jalan Solo dan itu ke sini di sini. Yang masalah begini, mungkin lebih baik mungkin kita punya terus setiap minggunya 1 hari mungkin setiap minggunya 2 hari dikasih dulu setiap apa 2 malam dikasih dulu kembali itu juga tidak waktu pengurus stasiun itu setiap minggu 1 kali tidak usah banyak-banyak ini hari tertentu 2 hari di sini nanti wes dua kali terkabul nanti Pak Mas itu sulit aja kalau waktu lalu saja pasti nanti saja orang lembaga ini sudah jalan ini yang terakhir dengan juga pada Muhammadiyah yang di Muhammadiyah silakan dua kalian mari kita lakukan bukan nanti kalau keluarga sudah ada sebuah rombongan yang satu pada waktu dirayakan sekarang Tuhan bersama semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, keluarga kita dan persatuan kita Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Biar rekansi sudah selesai. Mari kita pulang bersama Tuhan, berkata kasihnya kepada sesama. Mari kita pulang bersama Tuhan, berkata kasihnya kepada sesama. Thank you.
pulang, tetap berdoa, katakan kasihnya kepada semua. Syukur atas selamat hari ini kami boleh merayakan pesta yang Maria pada bulan Maria 11 tahun. Semoga kiranya menyertai keluarga kami dan pekerjaan usaha kami. Semoga baik yang direncanakan usaha kami sama keluarga atau menunjukkan kebaikan di wilayah usaha kami agar kami selalu dengan jalan. Terima kasih Bunda Maria atas hidup kami sampai selama ini. Serahkan kepadamu dengan Tuhan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sama Maria, murah amat Tuhan serta terpujilah kau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria dan Bunda kami yang kudus, sekarang jamaah Tuhan yang matian. Kami juga memberkatmu makanan yang persediaan bagi kami. Semoga begitu nyamanat dan hidup kami. Amin. Namun berkat dari Allah. Tuhan bersama. Rahmat kami berkati saudara-saudara di luar TV yang kita nikmati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang tamu kami silakan untuk makan, apa saja kita foto, ya. Selamat makan semuanya. Ya, makan semuanya. Mari yuk, apa saja foto sini. Kemudian biar makan dulu. Ayo. Yuk semua amat pacar yuk. Kasih foto kabeh. Semuanya yuk. Sana anak ya baru kerja. Anak depan ada, anak depan. Ya.